Shalom Bapak Ibu saya terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah yang pertama Gereja Injil Bagian Pancur Batu. Tuhan Yesus memberkati. Kita percaya di dalam hadirat Tuhan, kita merasakan kasih dan kuasa Tuhan yang mengalir di dalam kehidupan kita. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan.
karya-karyamu dalam hidup kami. Ya daya la bala 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 basane. Ya daya la bala daya la bala 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 basane. Oh sana bagimu Tuhan, Engkau yang bertata di atas segala pujian kami. Haleluya. Yesus, kasih setiamu takkan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, luar biasa kau bagi kami Tuhan. Ajaiblah segala perbuatanmu Tuhan. Haleluya. Pulihkanlah hidup kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan kami. Oh, Engkau yang terbesar, Engkau yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sembah syukur bagimu Tuhan, Allah yang selalu setia bagi kami, Allah yang selalu menopang kehidupan kami. Engkau yang menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku, dalam hidupku, ku sembah Kau Bapa, ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku, 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 selalu berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini Bapak, kami bersyukur Bapak atas kebaikan-Mu buat pagi hari ini, sehingga kami dapat beribadah di tempat ini, memuliakan, meninggikan, bahkan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Pagi hari ini kami mulai ibadah kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami yang pertama ini, mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menjaga kami. Terima kasih Tuhan, sehingga ibadah kami dapat berkemenangan Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah Bapak Gembala kami yang menyampaikan firman-Nya, hingga firman-Nya dapat ditebarkan kemana-mana, sehingga orang yang mendengar firman yang ditebarkan Bapak Gembala kami ini dapat menikmati kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami yang pertama ke tangan pengasihan-Mu. Syukur bagi-Mu, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Apa kabarnya pagi ini? Luar biasa. Haleluya. Biarlah kita datang ke pelataran Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kita semuanya. Amin. Mari katakan kanan kiri Bapak Ibu Saudaraku dengan tersenyum. Mari saudaraku kita memuji Tuhan dengan bersukacita. Iya. Mari saudaraku ucapkan kanan kirinya. Oke. Iya. Kita memuji Tuhan, ku masuki gerbangnya. Haleluya.
masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia. Ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab. Sekali lagi katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Sekali lagi katakan, Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab, ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia. Sekali lagi katakan, ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Tuhan hadir melawat setiap hati kita yang rindu untuk datang kepadanya. Amin. Kita memuji Tuhan senada dengan surga. Haleluya. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami.
Bapak Ibu Saudaraku, saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Saya percaya kita masih semangat memuji Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan, Kaulah satu-satunya. Haleluya. Bersyukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta
aku cinta. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesusku, aku cinta dengan segenap hati, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, aku cinta padamu. Yesusku, aku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Mari kita langsung katakan kepada Tuhan betapa kita mengasihi Tuhan, betapa kita mencintai Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh. Sekali lagi katakan kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang tak terukur kasih. Sungguh ku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap hatiku, dengan segenap
dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang layak disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, benar Tuhan, dengan segenap hati kami cinta kepadamu. Dengan segenap hati kami mengasihi Engkau Tuhan. Berikan kami hati yang baru, hati yang mau menurut dan mendengar akan firman-Mu. Lalukan daripada kami hati batu, hati yang keras Tuhan. Berikan kami roh yang lemah lembut. Berikan kami roh takut akan Engkau. Bulatkan hati kami untuk percaya sungguh-sungguh kepadamu. Bulatkan hati kami untuk sungguh-sungguh takut akan Engkau. Supaya kami menerima berkat yang telah Kau sediakan bagi kami, orang-orang yang mencintai Engkau, orang-orang yang takut akan Engkau. Kami mau mendengarkan firman. Berbicaralah melalui firman-Mu kepada kami semua umat-Mu Tuhan. Hati kami siap. Hamba-Mu berdoa agar firman yang ditabur ini jatuh di tanah yang baik, yang memberikan hasil 30, 60, sampai 100 kali lipat ganda. Dan hidup kami diubahkan oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Mari umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik bagi kita pada hari ini, amin saudaraku. Dia sangat mengasihi kita, kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Dia sangat mencintai kita, kasih-Nya tidak terbatas saudaraku. Dia Tuhan yang setia kepada kita, Dia Bapa yang mengasihi kita. Nah Bapak Ibu, justru karena kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita lah saudaraku, maka kita juga mengasihi Tuhan dengan kasih, dengan cinta yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Tadi malam saya katakan di muda-mudi, bagaimana kita berkata kepada seseorang, aku cinta kepadamu, tetapi setiap hari kita melukai hatinya. Adakah seperti itu? Kita berkata kepada suami kita, aku cinta kepadamu Pak, aku cinta kepadamu suamiku. Tetapi yang kita lakukan setiap hari hanya melukai hatinya. Benarkah demikian Bapak Ibu? Tidak. Ketika kita berkata kepada seseorang, aku cinta kepadamu, tentu kita akan berusaha melakukan apa yang dia sukai. Kita akan berusaha melakukan apa yang dia inginkan, bukan apa yang kita inginkan. Nah, dan tentu sekali Bapak Ibu, semua orang di muka bumi ini, semua pingin berkat. Semua pasti pingin kaya. Semua pasti pingin bahagia. Tidak ada seorang pun kalau kita tanya apa tujuan hidupmu, dia berkata supaya tujuan hidupku menderita. Atau supaya tujuan hidupku sakit-sakitan, miskin-miskin, tidak ada. Kadang-kadang anak-anak kita tanya, apa cita-citamu udah besar? Dia berkata dokter. Walaupun gak tahu dia untuk masuk dokter itu
berapa ratus juta yang harus dihabiskan. Ada yang berkata polisi. Walaupun kita tahu untuk menjadi polisi pun tidak mudah. Kita tanya mau menjadi guru? Mikir dulu dia, guru susah, dia berpikir. Nah artinya Bapak Ibu, semua manusia di dunia ini menginginkan kebahagiaan. Sayangnya tidak semua orang mengerti jalan kebahagiaan itu apa. Tidak semua orang tahu apa jalan kebahagiaan itu. Orang berpikir kalau uang banyak baru bahagia. Orang berpikir kalau 10 mobilnya baru bahagia. Orang berpikir kalau 10 rumahnya baru bahagia. Tetapi hari ini kita akan melihat kepada firman Tuhan. Apa kebahagiaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya kita mengerti Bapak Ibu dan kita melakukannya dalam hidup kita. Agar kita menikmati berkat yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Ini masih pendahuluan, boleh kita buka dulu Mazmur 112 ayat 1 sampai 4. Ini masih pembukaan. Kita membaca Bapak Ibu. Hari ini kita banyak baca ayat firman. Karena saudaraku hanya firman ini yang berkuasa, kata-kata saya, cerita saya, itu tidak akan memberikan iman kepada saudara. Tapi hanya firman. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Iman saudara akan dibangkitkan ketika saudara banyak mendengar firman. Banyak membaca firman. Bukan ketika banyak mendengar cerita atau mendengar televisi, menonton televisi. Tidak. Mari kita baca ayat 1 sampai 4. Haleluya. Kuat-kuat. Satu daya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikan tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Katakan amin untuk firman Tuhan ini. Ini dikatakan berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Tidak dikatakan berbahagialah orang yang banyak hartanya. Salahkah banyak harta? Tidak. Mungkin minggu depan saudara mendengar tentang orang kaya muda. Ya, pertanyaan orang kaya yang muda. Salahkah kita punya rumah? Tidak. Salahkah kita punya mobil? Tidak. Tuhan mau memberikan itu semua kepada kita. Karena itu kita butuhkan ketika kita hidup di dunia ini. Tetapi apa kata firman Tuhan ini? Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Apa itu takut Tuhan? So, kita melihat dulu Bapak Ibu dari firman Tuhan. Apa itu arti takut akan Tuhan? Nah dikatakan berbahagia orang yang takut akan Tuhan. Nanti kita nggak mengerti apanya takut akan Tuhan ini. Apakah ketika kita ke gereja ketakutan gitu, apakah itu yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Kita lihat satu-satu dari firman Tuhan. Takut akan Tuhan itu ialah membenci kejahatan. Apa Bapak Ibu? Benci kejahatan. Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Bapak Ibu kalau ditanya kita semua, tidak ada seorang pun kita yang bebas dari roh kesombongan termasuk saya. Masih kental itu. Tapi saya selalu berkata, Tuhan ampun aku tadi aku sombong. Tuhan melihat jauh ke dalam hati kita. Tuhan tahu ketika saya melayani apa motif saya. Tuhan tahu ketika saya bernyanyi apa tujuan saya. Tuhan tahu ketika saya memberi apa motif hati saya. Apakah saya memberi supaya dibilang orang saya baik. Supaya dibilang orang saya rendah hati.
Apakah ketika saya menyanyi supaya dibilang orang saya hebat, suaranya merdu? Tetapi Tuhan benci kepada kesombongan. Sombong itu salah satu cirinya tidak mau ditegur. Bapak Ibu siapapun kita yang ada di sini, atau saudara yang mendengarkan, mengikuti siaran ini, ibadah dari tempat ini. Salah satu ciri orang sombong tidak mau ditegur. Jadi hati-hati kalau saudara tidak mau ditegur, atau saudara ditegur sakit hati tersinggung, saya aja hamba Tuhan ditegur gak sakit hati. Kenapa? Ya wajar saja saya bisa salah. Wajar saja saya bisa berdosa. Kenapa tidak? Emang saya malaikat? Emang saya udah kudus sekali tidak punya kekurangan? Wow. Justru yang berdiri depan ini kadangkala lebih banyak kekurangan. Kenapa? Karena kita mengkhotbahi orang sementara hidup kita pun tidak berubah. Bapak Ibu jangan sombong. Ketika saudara lebih hebat dari orang lain, lebih cantik, lebih kaya, lebih diurapi, lebih pintar, jangan sombong. Tidak ada satu pun yang kita miliki yang tidak kita peroleh dari Tuhan. Semua itu dari Tuhan. Tidak ada yang patut disombongkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya dan saudara debu tanah adanya. Tidak ada satu sedikit pun artinya tanpa Tuhan. Yang pertama, apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci. Kalau udah benci, jangan lagi tawar-tawar. Benci kepada kesombongan. Benci kepada kecongkakan. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kadang-kadang orang pingin dihormati, tapi sombongnya luar biasa. Bagaimana mungkin dia mendapat penghormatan? Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Saudara yang banyak berhubungan dengan orang-orang, mungkin profesi saudara sebagai guru, sebagai pemimpin kelompok sel, atau apapun jabatan saudara. Apapun jabatan kita. Tuhan benci kepada kesombongan, kecongkakan. Kalau saudara mau ditinggikan, rendah hatilah. Tapi siapa yang rendah hati akan ditinggikan. Dan itu peninggian itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari manusia. Tuhan benci tingkah laku yang jahat. Lihat tingkah laku kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Sudahkah tingkah laku kita baik? Kalau sudah baik, puji Tuhan. Tapi apabila belum, hari ini Bapak Ibu saya katakan, mari kita bertobat sungguh-sungguh. Lihat tingkah laku kita. Lihat etika kita sebagai anak Tuhan. Punya etika atau tidak? Di malam saya ajarkan di muda-mudi, walau saya katakan didiklah orang muda menurut patut yang jauh, yang patut baginya, maka pada masa tuanya dia tidak akan menyimpang dari kebenaran itu. Saya katakan begini, kalaupun orang tua kalian tidak mendidik kalian anakku, kami orang tua kami didik kalian. Saya ajari dari hari yang kecil. Bilang terima kasih kalau dikasih orang. Bukakan pintu kepada orang tua. Kalau datang tamu perlakukan dengan baik. Saya ajari dari hal yang kecil. Mungkin saudara tidak mengajarkannya. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu mengajarkan etika, mengajarkan pendidikan kepada anak-anak saudara. Tuhan benci tingkah laku jahat. Apalagi Tuhan benci mulut penipu. Mulut penuh tipu muslihat. Kalau masih ada Bapak Ibu yang suka berbohong, saudara kita tidak akan menikmati kebahagiaan. Akan ada selalu pertengkaran dalam rumah tangga kita. Akan ada selalu uang-uang keluar yang tidak dikehendaki Tuhan. Akan ada selalu belalang pelahap, sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Perhatikan ini Bapak Ibu. Saya melihat banyak sekali kita anak-anak Tuhan yang masih suka berbohong. Tahukah saudara bahwa pembohong tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga? Jangan teruskan itu kebohongan itu. Jangan teruskan itu mulut yang penuh tipu muslihat. Saya juga masih mau di dalamnya. Bapak Ibu,
Saya berkhotbah di sini bukan untuk mengkhotbahi saudara, tidak. Tapi saya berdiri di sini, saya mengkhotbahi diri saya. Jadi lembutkan hati kita untuk menerima firman, supaya hidup kita berbahagia. Amin, saudaraku. Apa itu arti takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan, yaitu hikmat dan akal budi. Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat. Jadi kalau saudara berkata, berhikmat kali dia ya. Sebenarnya kenapa dia dikatakan berhikmat? Dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Jadi kalau saudara mengakal-akali orang dan saudara merasa berbahagia, berbangga, menipu orang, bertobatlah. Siapapun saudara yang mendengarkan ini. Saudara berpikir, hore berhasil kutipu dia. Kutipu dia berhasil 50 juta. Rupanya anaknya pun gak aku masukkan. Apabila saudara melakukan hal itu bukanlah takut akan Tuhan. Itu adalah kejahatan. Jadi jangan berpikir ketika kita berakal budi, ketika kita merasa bisa membodohi orang, menipu orang, memperlakukan orang tidak adil, itu bukan akal budi. Itu adalah kejahatan. Bahkan dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan takut akan Tuhan ialah permulaan hikmat dan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Jadi hanya orang bodoh yang gak mau dididik. Hanya orang bodoh yang gak mau ditegur. Hanya orang bodoh yang gak mau dinasehati. Termasuk hamba Tuhan, kalau gak mau dinasehati, itu bodoh. Apalagi kalau jalannya sudah menyimpang. Jangan kita menjadi orang bodoh. Hikmat itu didapat dari rasa takut akan Tuhan. Mazmur 111 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kalau saudara mau memiliki hikmat, anak-anak kami mau memiliki hikmat yang benar, milikilah rasa takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan itu adalah sumber kehidupan sehingga kita terhindar dari jerat maut. Amsal 14 ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Kalau kita takut akan Tuhan Bapak Ibu, walaupun ada orang yang mau berniat jahat kepada kita, Tuhan akan menghindari kita dari hal itu. Tapi mengapa kita belum terhindar? Firman Tuhan hari ini menjadi jawaban bagi kita. Karena kita tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Bapak Ibu, dari mana kita dapat rasa takut akan Tuhan ini? Sebenarnya rasa takut akan Tuhan itu dari Tuhan sumbernya. Itu sebabnya nanti di akhir firman Tuhan ini kita harus berdoa. Supaya Tuhan memberikan kita roh takut akan Tuhan. Saya bacakan ayatnya. Yesaya 8 ayat 13. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah kamu harus takut dan terhadap dialah harus kamu gemetar. Yeremia 32 ayat 39. Aku akan memberi kepada mereka satu hati dan satu tingkah langkah sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka bahwa aku tidak akan membelakangi mereka melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Jadi rasa takut akan Tuhan ini datangnya daripada Tuhan. Jadi kalau kita selama ini belum memiliki rasa takut akan Tuhan, mintalah.
Nanti saya akan kasih ayatnya di mana. Kita berkata begini, Tuhan bulatkan hatiku untuk takut akan Engkau. Beri aku roh hikmat, roh pengertian, roh wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Berikan aku roh takut akan Engkau, Tuhan, lembutkan hatiku. Kalau itu selalu kita doakan, Matius 7:7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Mari kita minta selalu hati yang takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan takut akan Tuhan ini ialah perintah Tuhan. Kalau perintah berarti tidak boleh, tidak harus. Kalau tidak berarti ada hukuman. Benar Bapak Ibu? Kalau perintah itu, ya kalau misalnya polisi ini siap komandan. Gak ada alasan begini begono. Kalau udah diperintahkan komandan, siap komandan. Ini pun takut akan Tuhan ini itu diperintahkan. Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. Kamu harus takut akan Dia. Kamu harus berpegang pada perintahnya. Suaranya harus kamu dengarkan. Kepadanya harus kamu berbakti dan berpaut. Wow. Kepada siapa saudaraku? Kepada Tuhan. Harus takut, harus berpegang pada perintah. Suaranya kita dengarkan. Kepadanya kita harus berbakti dan berpaut. Wah, kalau semua kita dengar ini, kita lakukan ini Bapak Ibu. Gak ada lagi kekacauan dalam rumah tangga saudara. Tidak ada itu lagi piring terbang, gelas pecah, kaca pecah dan lain sebagainya. Tidak ada lagi pertengkaran itu Bapak Ibu. Jadi kalau saudara udah menikah 20 tahun, 30 tahun masih terus bertengkar, bertobat hari ini Bapak Ibu. Rendahkan diri saudara. Bertobat sungguh-sungguh. Supaya saudara berbahagia, jangan nanti sampai mati gak berbahagia. Rugi sekali kita gak tahu besok apa yang terjadi dengan hidup. Lalu kita harus tidak cakapan dengan suami, tidak cakapan dengan istri. Rugi kali, besok dia mati, baru kita menyesal. Terlambat sudah. Kau datang padaku. Jadi duniawi kan saudara? Sudah terlambat. Ingat Bapak Ibu, perkataan terlambat itu selalu ya, penyesalan selalu datang terlambat. Jangan menyesal sebelum terlambat. Ini masih ada waktu, ini masih ada firman, dengar. Jangan bilang udah tahu aku semua. Apa yang saudara tahu? Hidup kita tidak berubah. Apa yang kita tahu? Hidup kita tidak menjadi berkat. Apa yang kita tahu? Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Maaf, itu perintah Tuhan. Kita harus berbakti dan berpaut. Pengkhotbah 12 ayat 13. Ini yang menuliskannya adalah Salomo. Kita tahu Salomo adalah orang yang paling berhikmat dari yang ada dan tidak ada lagi ditemukan sampai sekarang ini. Tetapi apa dikatakan dalam tulisannya? Akhir kata yang dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kenapa ditulisnya ini? Gini dibilangnya. Kulihat orang bodoh mati juga. Kulihat orang kaya mati juga. Kulihat orang berhikmat seperti aku mati juga. Kulihat orang miskin mati juga. Kulihat orang kaya mati juga. Kulihat orang pintar gelarnya sampai 10 sampai enggak muat di STTB. STH, MPD, MPDK, MPO, STH, MTH, MBA, BA, BO, ya. Di depan pun udah 2, dokter, insinyur, pendeta, SE, SN, MIN, dan lain sebagainya. Mati juga. Datang yang orang bodoh, mati juga. Supaya terbuka wawasan saudara ya. Jangan picik berpikir. Dan jangan sombong. Mati juga nya. Kematian itu pasti tuh.
Kita ini tinggal antrian. Jadi bagi orang percaya, enggak usah takut mati. Kenapa sudah takutkan? Coba. Saudara hanya takut kalau hidup saudara enggak benar. Itu baru takut. Kalau saya enggak takut, kami sering ngomong-ngomong kematian sama Bapak. Entah salah, entah enggak beriman, Tuhan lah yang maha tahu. Pak, kalau nanti aku mati begini-begini. Bapak mungkin kalau mati nanti aku begini-begini. Salah kamu membicarakan kematian? Tidak. Justru bodoh kalau enggak memberitakan kematian. Makanya pernah ada seorang yang meninggal, orang tua meninggal, kacau semua tinggalkannya anak-anaknya. Mana ATM Bapak? Enggak tahu. Di mana aja Bapak menyimpan? Enggak tahu. Makanya sekarang istri tanya, Pak, di mana tabunganmu? Nomor ATM-mu Pak, PIN-nya? Salah gitu, karena langsung mati suami kita besok, kita bilang gitu. Atau suami kita marah, kau menginginkan aku mati ya? Kau nanya warisan kau nanya ATM. Bertobat suami kalau ada bertanya gitu. Orang beriman menyiapkan kematiannya. Yusuf, dia berkata kalau nanti aku mati, tulang-tulangku pindahkan, jangan di Mesir ya, bawa. Salah menyiapkan kuburan. Enggak, siapkan aja kuburan kalian. Bapak Ibu, siapkan kuburan kita. Karena kuburan pun mahal. Saya mendengar satu cerita. Si Anu udah meninggal ya Bu? Iya. Berkali pun ibu itu meninggal, apa-apanya pun tidak ada. Jadi semua orang yang memikirkan dia meninggal, memikirkan petinya, mana lebih baik, disiapkan atau tidak disiapkan? Siapkanlah. Orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Kalau saudara orang benar, tinggalkan warisan. Jangan utang saudara tinggalkan. Iya kan saudara? Masa kasihan kali kita mati, anak kita nggak menerima apa-apa, dari utang. Itu namanya orang tua yang tidak beriman. Orang benar meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Siapkan warisan saudara. Saudara berkata, apalah warisanku Bu? Harta aku pun ada, makan pun terancam. Katakan, hidup saudara, firman Tuhan bisa saudara wariskan. Teladan hidup bisa saudara wariskan. Itu lebih mahal daripada harta. Tapi kalau itu pun gak ada, pikirkanlah hari ini apa warisan saudara-saudaraku ya. Pikir baik-baik. Jadi kasih tahu ya bapak-bapak, nanti ibu-ibu tanya, Pak adanya ATM-mu? Saya ulangi kembali, ini penting. Nanti kalau terjadi baru sudah mengerti, betul juga kata ibu itu ya. Betul, gak ada main-main. Di mana tabunganmu Pak? Kartu CU kita di mana? Udah berapa? Adanya utang Bapak? Jangan nanti mati semua utang Pak ini ada. Saudara bingung, kata Bapak kartu gak ada. Semua menghada-ngada, minta utang bapakmu, minta utang mamamu. Tapi kalau kita tanya kan baik-baik. Saya bersyukur orang tua saya sebelum dipanggil Tuhan, dia tuliskan sepucuk surah untuk saya. Sebidang tanah untuk warisan bagi saya. Bukankah itu membahagiakan Bapak Ibu? Saya bahagia untuk itu. Saya bangga untuk itu. Walau hanya sejengkal atau setapak tanah. Itulah orang tua yang benar. Jadi kalau saudara nanti meninggal, anak saudara kacau balau ribut. Ladang yang di sana untuk siapa? Aku anak pertama sama aku semua. Lalu anak ketiga bukan anak bapaknya. Apa sama dia? Kau perempuan kau gak dapat warisan. Siapa bilang? Kalau kita orang benar, laki-laki perempuan di hadapan Tuhan sama. Yang berbeda hanya fungsi. Kita sama-sama ciptaan kok. Sama-sama mahal, sama-sama umat tebusan. Jadi jangan beda-bedakan. Perempuan gak dapat warisan. Nanti yang menceboki perempuan juga. Benar ya saudara? Lalu siapa yang layak menerima warisan? Yang pernah mengasihi orang tua atau yang mengasihi orang tua? Ini jadi lari ke warisan ini ya. Tapi Bapak Ibu itu penting ya. Jadi mulai sekarang kalau nggak ada tabungannya, bikin tabungannya saudaraku ya. Jangan habiskan semua uang saudara. Pikirkan untuk hari esok. Jadi itu yang dikatakan Amsal tadi, semua aku lihat nggak ada artinya. Banyak gelar orang bodoh mati juga. Jadi ditulisnya lah di akhir khotbahnya, pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban. Kalau kewajiban tidak boleh tidak. Kita anak-anak kita sekolah, bayar orang sekolah itu kewajiban. Kalau enggak kita bayar, dikeluarkan, di-DO-kan anak kita. Jadi takut Tuhan kewajiban Bapak Ibu. Bukan pilihan, harus.
Mazmur 22 ayat 24. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia. Dan gentarlah terhadap dia, hai segenap anak cucu Israel. Jadi kalau orang takut akan Tuhan itu, dia juga selalu memuji Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, dia juga menghormati orang lain. 1 Petrus 2:17. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi menghormati pemimpin itu juga salah satu dalam bentuk takut akan Tuhan. Menghormati pemerintah itu juga salah satu bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Masih sempat enggak ini ya? Sampai jam berapa waktu saya ini? Kayaknya tak terapakan ini ya, masih banyak. Mengapa kita harus takut sama Tuhan? Kenapa rupanya? Kenapa enggak sama Bapak Presiden aja kita takut? Kenapa enggak sama pendeta aja kita takut? Kenapa enggak sama preman aja kita takut? Kenapa enggak sama polisi aja kita takut? Kenapa sih mesti sama-sama Tuhan? Tuhan kan enggak nampak kok. Karena hanya Dia yang kudus. Pemimpin di dunia harus dihormati, jelas tadi dituliskan. Itu juga salah satu bukti seorang takut Tuhan, hormat kepada pemerintah, hormat kepada pemimpin. Tetapi saudaraku, untuk takut akan Tuhan, hanya kita berikan kepada Tuhan. Kenapa? Karena hanya Dia saja yang kudus. Wahyu 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan? Dan yang tidak memuliakan namamu? Sebab Engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau. Sebab Engkau telah nyata kebenaran segala penghakiman. Kenapa harus sama Tuhan kita takut? Karena Dia saja yang kudus. Di dunia ini siapapun namanya kalau masih manusia, tidak ada yang kudus. Karena semua manusia sudah berdosa. Yang kedua, karena Dia Tuhan yang besar. Ulangan 10:17, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Wow. Jadi kenapa mesti sama Tuhan? Karena Dia Tuhan yang besar. Kenapa hanya sama Tuhan kita takut? Karena Dia yang mengampuni kita. Mazmur 130 ayat 4. Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Jadi yang bisa, yang dapat mengampuni dosa hanya Tuhan. Itu sebabnya rasa takut harus kita berikan kepada Tuhan. Melebihi daripada takut kita kepada siapapun. Yang percaya akan katakan amin. Kenapa kita takut sama Tuhan? Karena Dialah yang akan menghakimi kita. Wahyu 14 ayat 7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Mungkin kalau polisi menghakimi kita karena kesalahan kita, tapi polisi juga nanti akan dihakimi. Hakim menghakimi kita atau memutuskan tindakan tidak adil kepada kita, tapi suatu saat juga dia akan dihakimi. Hakim dihakimi oleh hakim yang lebih tinggi. Jadi tidak ada yang lebih tinggi dari Tuhan. Makanya rasa takut hormat kepada Tuhan harus melebihi daripada takut dan hormat kita kepada siapapun yang ada di dunia ini. Tidak boleh sama penghormatannya. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit. Sebab apapun manusia di dunia ini, semua hanya ciptaan. Mana lebih hebat, ciptaan atau pencipta, Bapak Ibu? Perhatikan pertanyaan saya, mana yang lebih hebat, yang diciptakan atau pencipta? Iyalah. Jadi kepada siapa kita lebih takut? Kepada pencipta atau kepada ciptaan? Kepada pencipta lah Bapak Ibu. Itu alasan kita takut. Bukan salah-salahnya dibilang takut Tuhan, takut Tuhan. Apa takut Tuhan? Sampai di sini mengerti Bapak Ibu? Saya tidak tahu apa yang tidak sempat ya. Saya sampaikan dengan cepat. Dalam hal apa saja kita takut akan Tuhan? Yang pertama, dalam beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya ingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu juga yang di rumah, apabila selama ini sikap saudara dalam beribadah tidak baik, hari ini selalu bertobat.
Apabila di gereja pun saudara main handphone, main Facebook, ketika mendengar firman, ketika memuji, saudara bertobat. Saudara tidak akan mengalami kebahagiaan dalam hidup ketika saudara melakukan itu. Mazmur 5 ayat 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Mazmur 2 ayat 11. Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Bagaimana sikap saudara beribadah? Apakah dengan takut atau dengan asal-asalan? Mungkin ini salah satu penyebab kenapa hidup saudara belum berubah, belum diberkati. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Renungkan baik-baik Bapak Ibu, bagaimana sikap saudara selama ini beribadah, baik ibadah komsel, ibadah dosa, ibadah minggu seperti ini. Adakah saudara menghormati Tuhan? Apabila saudara tidak menghormati Tuhan, hidup saudara tidak akan berbahagia. Hidup saya pun tidak berbahagia. Seharusnya saudara dapat melihat, meneladani apa yang kami buat. Tetapi sayangnya, 1 jam lagi. Ya, tetapi sayangnya Bapak Ibu, banyak sekali anak-anak Tuhan yang bermain-main. Rugi sekali. Saudara datang ke sini, butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya, bawa persembahan lagi. Lalu saudara pulang. Wajah saudara datang panjang, pulang pun panjang. Kenapa? Saudara berkata pelayannya gak diurapi, penyanyinya gak diurapi, hamba Tuhannya, bukan di situ masalahnya. Saudara datang bukan dengan rindu. Saya, mau siapa mau berdiri di sini? Saya bisa beribadah, melatih diri saya beribadah tanpa terganggu oleh karena apapun. Kenapa? Karena saya fokus kepada Tuhanku. Aku ada di sini untuk melayani Tuhanku. Aku ada di sini untuk menyanyi bagi Tuhanku. Bukan untuk saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang saya dengar, saudara tidak akan menerima berkat penuh apabila saudara beribadah tanpa menyelesaikan ibadah. Berkat yang saudara dapat dari ibadah ini adalah ketika hamba Tuhan berkata, terimalah berkat dari Tuhan. Tahu saudara itu berkat bilangan 6, 24, 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Saudara sebelum itu udah pulang. Saudara tidak akan menerima berkat ibadah. Saya tidak menghakimi, ini kebenaran firman. Untuk apa ditulis firman Tuhan ini? Dan berkat ini diberikan kepada bangsa Israel supaya mereka mengaminkan. Maka ketika Musa mengatakan ini, umat itu berkata, amin. Bukan itu asal peraturan gereja giat, amin, amin. Enggak. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Sudah berkata, amin. Artinya ya Tuhan jadi padaku. Jadi kalau saudara pulang sebelum menyelesaikan ibadah, saudara tidak menerima berkat ibadah. Hilang. Saudara pernah melakukan itu bertobat Bapak Ibu. Saudara tidak mengalami kebahagiaan. Saya membaca buku itu ialah. Iya ya, kenapa banyak? Satu kali waktu terjadi bom tahun berapa itu ya. Orang-orang beribadah. Orang yang duluan pulang. Sebelum Bapak terima kasih, dia pula yang terkena salah satu bom itu waktu di Pardede Hall. Patuh selalu membawa berkat. Ketidakpatuhan selalu membawa ketidakberkatan. Hormat kepada Tuhan saat beribadah. Kami, saudaraku, apapun saudara buat, kami akan tetap mengasihi saudara. Tidak akan membenci, jamin 100%. Tidak akan mendendam, jamin 100%. Untuk apa kita melayani kalau kita dendam sakit hati nggak masuk surga? Rugi saya berkuak-kuak di sini. Tapi kalau saudara tidak berubah, saudara tidak mengalami kebahagiaan. Tadi di awal saya bacakan Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucu pun perkasa.
Tetapi untuk menahankan diri beribadah pun kita tidak mampu. Mungkin duduk di pesta 5 jam tahan kita. Entah apa dikerjain pesta pun kita nggak tahu. Tak bermanfaat atau enggak pun nggak tahu. Untuk ibadah 2 jam begitu rasanya menyiksa. Pantat seperti ada besi di bawah kursi. Goyang sana, goyang sini, selonjor sana, selonjor sini. Itu menunjukkan rasa tidak hormat kepada Tuhan. Di dalam hal apa saja kita takut akan Tuhan? Dalam beribadah. Mazmur 89 ayat 8. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus. Kalau Allah pun gak saudara segani. Ini di kalangan orang kudus loh Bapak Ibu, bukan di kalangan orang dunia. Kalau di kalangan orang dunia ya pasti Allah gak disegani lah saudara. Di kalangan orang dunia dia berkata siapa Allah itu yang harus saya hormati. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Jadi tolong Bapak Ibu, ketika saudara datang beribadah, datanglah dengan satu kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Dan datanglah dengan rasa hormat, takut akan Tuhan. Dalam hal apa saja kita takut akan Tuhan. Ini sebenarnya ayat untuk pemerintah ya, supaya mereka memerintah dengan adil. Tapi apabila juga Bapak Ibu memiliki otoritas untuk memerintah orang, kita juga harus melakukan hal yang sama. 2 Samuel 23 ayat 3-4. Allah Israel berfirman, gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi, pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Itu sebabnya hari Kamis, selalu hari Kamis kita berdoa, berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah kami Tuhan. Berikan roh takut akan Engkau, karena tadi kita sudah belajar bahwa roh takut akan Tuhan itu Tuhan yang memberikannya dalam hati kita. Maka kita berkata, berikan roh takut akan Engkau kepada pemimpin bangsa kami Tuhan. Agar mereka memimpin bangsa ini dengan rasa adil, dengan rasa takut akan Engkau ya Tuhan. Agar mereka mengambil keputusan yang tepat untuk bangsa ini ya Tuhan. Itu bisa didoakan. Dalam menyempurnakan kesucian kita. Dalam hal itu kita harus takut dalam kesucian. Coba kita lihat dulu. 2 Korintus 7 ayat 1. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Kita memiliki janji, saudaraku. Janji apa? Janji kalau mati ke surga. Janji apa? Kita anak Tuhan. Kita didengar. Lalu apa yang kita lakukan sebagai anak Tuhan? Cukupkah dengan kasih karunia kita selamat setelah itu nggak melakukan apa-apa? Sucikan diri kita dari pencemaran jasmani. Apa itu pencemaran jasmani kira-kira Bapak Ibu? Hal-hal duniawi yang membuat kita berpaling dari Tuhan. Tinggalkan itu mabuk-mabuk itu Bapak Ibu. Orang yang setrika dengan minuman keras bertobat. Tinggalkan itu Bapak Ibu. Tuhan mencintai saudara. Itu merusak diri saudara. Itu pencemaran jasmani. Tinggalkan itu judi itu. Tinggalkan togel itu saudaraku, bertobat. Itu pencemaran jasmani. Saudara menerima janji loh Bapak Ibu sorga. Layakkah duta Allah begitu? Bagi anak-anak kerajaan begitu Bapak Ibu? Tinggalkan itu. Pencemaran rohani, tinggalkan sakit hati itu. Tinggalkan benci, dendam, amarah itu. Tinggalkan itu Bapak Ibu. Itu tidak memberikan kebahagiaan kepada, itu akan menyiksa saudara. Dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Dan ini yang terakhir. Kalau saudara mau berkat, kadang orang mencari berkat, tapi tidak tahu dia melakukan apa yang membuat berkat itu turun. Capek itu loh saudara, mencarinya saudara. Kerja kerasnya. Tapi bayangkanlah, menyimpan di pundi-pundi yang berlobang. Dimasukkan, hilang, masukkan. Mengisi air di kolam yang bocor, diisi, bocor, habis. Loh, baru semalam penuh, habis.
Karena itu tadi Bapak Ibu, kita nggak memulai dengan rasa takut itu. Padahal kalau kita sudah melakukan takut akan Tuhan ini, nggak kita minta pun berkat itu akan mengikuti. Bapak Ibu, Tuhan mau hidup kita diubahkan. Jangan tetap sama. Berkat yang takut akan Tuhan pertama, orang yang takut akan Tuhan berkenan kepadanya. Mazmur 147 ayat 11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Wow. Jadi kalau saudara, Tuhan mau senang kepada saudara, takutlah kan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi kalau saudara mau Tuhan senang, saudaraku takutlah akan Dia. Kisah 10:35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada Dia. Jadi siapa saja yang takut akan Tuhan. Mazmur 103 ayat 13. Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 11. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan berkat yang lain itu tadi Mazmur 112 ayat 1-4. Kemudian Mazmur 115 ayat 145 ayat 19. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamat. Kadang-kadang kita berseru seperti nggak didengar. Padahal Tuhan berkata di sini, Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia. Mendengarkan teriak mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Itu berkat-berkatnya Bapak Ibu ya. Tuhan berkenan kepada kita dikasihinya, kita mendapat kasih setia, kita diberkati ya. Dia melakukan kehendak kita. Kemudian saudaraku, umur diperpanjang. Semua kita mau umur panjang. Jadi makanya jangan takut membicarakan kematian. Bukannya kalau kita beritakan kematian langsung besok mati. Enggak, umur panjangnya kita saudaraku. Amsal 10 ayat 27. Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Saudara mau umur panjang, takutlah akan Tuhan. Amsal 2:14 ayat 26. Dalam takut akan Tuhan ada ketenteraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Wow. Kalau kita takut Tuhan, tenteram. Rumah tangga kita tenteram. Komsel kita tenteram. Gereja kita tenteram. Tapi kapan tidak ada rasa takut akan Tuhan di situ? Kapan ada rasa hormat kepada Tuhan? Tidak ada di situ. Tidak ada ketenteraman di situ. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Jadi kalau kita takut Tuhan, Tuhan akan melindungi kita dari segala mara bahaya, celaka, maut, dari segala hal-hal yang tidak kita inginkan. Takutlah akan Tuhan. Takutlah akan Tuhan. Hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang-orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan satu apapun yang baik. Wow, saudaraku, banyak sekali berkatnya saudara ya. Jadi saudara nggak perlu takut kepada manusia. Ya, hormat tadi sudah saya sampaikan, rasa hormat boleh, tapi takut harus lebih kepada Tuhan. Ayatnya, tidak perlu takut kepada manusia. Matius 10:28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ini dikatakan Tuhan kepada murid-muridnya, agar mereka tidak takut untuk memberitakan Injil, walaupun sekalipun mereka harus dibunuh. Oleh karena mereka memberitakan itu, tapi Tuhan berkata jangan kau takut. Kalau manusia hanya bisa membunuh tubuh, tapi harus ada yang lebih kau takuti daripada itu, yaitu Yesus Kristus yang berkuasa memberi kehidupan, menghakimi seperti yang sudah kita baca tadi. Jadi jangan takut kepada manusia Bapak Ibu. Hormat boleh, oke-oke aja, sah-sah aja. Tadi sudah saya baca ayatnya itu. Tidak ada yang kita lalaikan. Amin saudaraku.
Penutup. Bagaimana supaya kita takut Tuhan? Seperti saya baca di awal, karena Tuhan yang mengadakan hati yang takut itu, kita harus doakan. Mazmur 86 ayat 11. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Inilah nanti kita katakan ya Bapak Ibu. Boleh nanti sama-sama kita katakan gini, Tuhan tunjukkan kepadaku jalan-Mu. Supaya aku tidak hidup menurut supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu Tuhan. Bulatkan hatiku untuk takut akan Engkau Tuhan. Terus kita berikan tiap hari. Kalau selama ini pun hidup kita belum takut akan Tuhan, doakan terus Bapak Ibu. Jangan menyerah. Jangan katakan aku gak bisa lagi berubah. Bisa. Dia Tuhan yang baik. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian dia sayang kepada kita. Dia tahu kita ini debu tanah Bapak Ibu. Dia tahu kekuatan kita tidak seberapa. Tetapi ketika kita dengan segala kerinduan kepada Tuhan datang meminta kepada Tuhan. Agar Tuhan memberikan kepada kita hati yang takut akan Dia. Mari kita lakukan. Aplikasi firman Tuhan ini dalam beribadah. Sebelum saudara beribadah, pastikan semua handphone saudara sudah disilentkan. Arti disilentkan itu nggak bersuara dia. Ketika walaupun mungkin ada SMS masuk atau apa mungkin yang penting. Ya karena ini udah zaman teknologi juga. Kita nggak bisa berpaling dari situ. Tetapi jangan buat nada deringnya. Jadi jangan saya ibarat neng. Itu nggak hormat ya Bapak Ibu. Itu nggak hormat. Kemudian perhatikan sikap kita saat beribadah. Saat menyembah Tuhan, sungguh-sungguhlah saudara menyembah Tuhan. Datanglah dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Maka saudara akan menikmati kebahagiaan sepanjang umur hidup saudara. Saya berkata sampai hari ini saya menikmati kebahagiaan yang diberikan Tuhan kepada saya. Saya menikmati suami saya, menikmati anak-anak saya, menikmati pelayanan ini, menikmati saudara semua, menikmati persoalan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan mengasihi kita. Nah, langsung praktek ya. Ini ada ujian Bapak Ibu. Jangan saudara pikir setan suka firman disampaikan. Tidak mudah. Tetapi bisa. Itu contoh itu. Gak apa-apa saudaraku ya. Jangan marah. Nanti ini kan baru diperingatkan. Nanti minggu depan gak kayak gitu lagi. Pasti gak begitu. Saya melihat muda-mudi semalam setelah saya sampaikan firman. Pulang mereka berubah. Justru benar saudaraku. Tidak dibuat-buat. Saya katakan jangan masuk ke rumah orang tanpa bilang salam apapun. Jangan pulang juga begitu saja tidak memberitahu. Tidak punya etika. Mereka pulang, Bu, pulang ya Bu. Oh saya pun mengantarnya. Ya anakku hati-hati di jalan. Firman selalu mengubah hidup kita. Bukan dongeng, bukan cerita. Bukan motivator. Hari ini sangat banyak firman Bapak Ibu. Saya percaya bahwa firman yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sebelum dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam hidup kita. Sekali lagi datanglah beribadah dari rumah. Saudara sudah berdoa. Tuhan aku mau beribadah. Bulatkan hatiku untuk takut akan Engkau tidak terpengaruh kiri kanan Tuhan. Tuhan aku mau menyembah Kau Tuhan. Dari rumah siapkan persembahan saudara. Jangan lagi di gereja kasak kusuk. Cari lagi di mana uang di mana apa. Itu namanya hormat sama Tuhan. Sehingga dalam memberi pun tidak asal-asalan. Jadi nanti yang terberi masuk tisu. Masuk bon hutang. Kita lihatlah iya utang. Salah masuk, rupanya kertas dipikir uang, makanya nggak dipersiapkan. Asal di dadanya kantongnya, masukkannya. Ini kisah nyata ya Bapak Ibu, saya nggak bicara dari luar fakta. Saya tidak berbicara di luar fakta. Tahun 95 saya sudah melayani ya, sudah berkhotbah seperti ini. 3 tahun saya di Padang, Sumatera Barat. Jadi saya tidak berbicara dari angan-angan atau misalnya tebak-tebak, tidak. Orang saya kok menghitung persembahannya. Tahu ya kok ada bon. Telepon lah Pak. Ada tadi kok bon. Aduh malu kali dia. Aduh Bu. Maaf Bu. Lain kali siapkan persembahan Bapak ya Pak. Jangan dihakimi, jangan dimarah-marahi. Manusia kan bisa silap. Makanya beribadah dengan rasa hormat itu semua Bapak Ibu. Siapkan diri kita sudah bagus. Pakaian kita sudah rapi. Jangan saudara datang ke pesta cantik.
ke rumah Tuhan, saudara, amburadul. Sebenarnya kita cantik untuk siapa? Untuk dilihat orang atau untuk Tuhan? Kita wangi untuk orang atau untuk Tuhan? Kadang-kadang saya bingung. Kita ke pesta, kita calak muka kita calak alis kita. Ke gereja nggak cuci muka. Ada di sini nggak cuci muka tadi pagi buru-buru. Bertobat saudaraku ya. Mandi saudara bersih-bersih. Siapkan itu dari rumah. Siap. Kalau saudara jemaat datang dengan siap, hamba Tuhan yang melayani dengan siap, wow, akan terjadi ledakan-ledakan. Tapi kalau enggak, melep. Tahu saudara melep? Cari nanti di kamus bahasa Indonesia. Melep, medeve, kata saudara kita orang Indonesia, medeve. Mafufu. Ah, semua dari situ. Jangan buat ibadah ini melep, saya nggak mau membuat. Kalau saudara pun melep, saya memilih untuk tidak melep. Saya berkata gini, tetap ku ikut walau sendiri. Itu komitmen saya untuk Tuhan. Jadi saya tidak mau terganggu dengan orang-orang yang nggak mau takut Tuhan. Tetapi kalau semua kita bisa takut Tuhan, Bapak Ibu, bukankah itu luar biasa? Amin, saudara. Jadi tetapkan di komsel saudara juga tetap hormati Tuhan. Jangan karena komselnya nggak ada Pak Pendeta sini, ayo suka kita semua, ayo. Jangan. Tuhan ada di situ. Lebih bagus kehadiran Tuhan daripada kehadiran Pak Gembala, Ibu Gembala di situ ya, saudaraku. Tetap hormati Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau semua kita melakukan hal seperti itu, saudaraku, orang-orang akan datang mengikut Tuhan. Tapi kalau belum, kita akan tetap menjadi batu sandungan. Bapak Ibu, tujuan firman ini diberikan adalah supaya kita mengerti rasa takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, saya percaya minggu depan cara kita beribadah sudah berbeda. Amin, saudaraku. Berikan dulu tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus dengan semangat. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi lagu sukacita. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakanmu. Haleluya. Biar oleh darah Tuhan menyucikan kita, saudaraku. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakanmu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaranmu terus bercahaya. Sucikan hati oleh darahmu ya Tuhan, oleh darahmu oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu oh Tuhan. Sucikan hatiku, buat hatiku setia, agar hidupku memuliakanmu. Sucikan hatiku, sucikan hatiku, sucikan hatiku, buat hatiku setia, biar kebenaranmu terus bercahaya. Sucikan hati oleh darahmu ya Tuhan, oleh darahmu oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu oh Tuhan. Oleh darahmu oh Tuhan, ku disucikan dan dibenarkan. Hanya ada satu jalan saat ku datang padamu oh Tuhan. Sucikan hatiku, buat hati kami setia Tuhan, buat hatiku setia, agar kebenaranmu terus bercahaya. Sucikan hatiku terus bercahaya, biar kebenaranmu
cobalah aku Tuhan. Selidikilah hatiku dan batinku. Kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu, setelah kita akan berdoa. Kita minta Tuhan memberikan kepada kita roh hati yang takut akan Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Bagi Rajaku. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang Katakan, ku agungkan Yesus Raja. ku Mari berikan penghormatan. Yesus Raja yang berkuasa, Kaulah yang disembah. Yesus Raja. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa, Kaulah yang disembah, yang disembah, Kaulah yang disembah, Kaulah yang disembah. Kami sembah Kau. Sebab Engkau Tuhan yang maha mulia. Sebab Engkau Tuhan yang maha pengasih. Sebab Engkau Tuhan yang maha pengampun. Sebab Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Sebab Engkau Tuhan yang dahsyat. Bapa Engkau Tuhan luar biasa. Tidak ada yang setara dengan Engkau. Tidak ada yang dapat menandingi Engkau. Kami takut akan Engkau. Kami hormat akan Engkau. Segala pujian, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala hormat bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman. Berikanlah kepada kami ya Tuhan umat-Mu hati yang takut akan Engkau. Bulatkanlah hati kami untuk takut akan Engkau sepanjang umur hidup kami ya Tuhan.
Sebab Engkau Tuhan yang layak menerima segala kemuliaan, segala kehormatan, segala keagungan. Sebab Engkau Tuhan yang sangat mengasihi kami. Sebab Engkau Tuhan yang akan menghakimi kami. Sebab Engkaulah Tuhan yang mengampuni segala kesalahan kami. Hanya kepadamu kami menaruh rasa takut dan hormat ya Tuhan. Ampuni jikalau sikap kami selama ini beribadah belum berkenan kepadamu Tuhan. Ampuni kami. Kami sangat menyadari akan hal itu. Tetapi kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Menegur kami Tuhan. Menyadarkan kami, menginsapkan kami. Hamba-Mu percaya bahwa firman yang sudah ditabur di tanah yang subur ini akan berbuah ya Tuhan. Biarlah Engkau senang. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Melihat hidup kami anak-anak-Mu Tuhan berubah. Dan tidak dapat tiada. Kami juga akan mengalami kebahagiaan yang melimpah-limpah. Kami juga akan menerima berkat Tuhan yang melimpah-limpah. Kami juga akan menerima sukacita yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu.